Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Hal yang dapat dilakukan oleh guru terhadap keadaan Diana yaitu pertama, melakukan asesmen non-tes seperti observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan respon lisan, dan wawancara. Yang kedua, melakukan self-assessment atau teknik penilaian peserta didik di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria dan acuan yang telah disiapkan. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal. Dan yang terakhir, melakukan asesmen formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran dilakukan. Melihat dari kondisi Diana tersebut, guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, checking out, yaitu guru mengecek suatu pencapaian, kemampuan dari peserta didik pada saat proses belajar. Dan guru juga mengecek kekurangan-kekurangan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu finding out, yaitu guru mencari, menemukan, dan mendeteksi kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari peserta didik pada saat proses belajar. Sehingga guru dengan tanggap mencari solusi untuk penyelesaiannya. Jenis asesmen yang akan diberikan Diana yaitu performance assessment yang merupakan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian ini yang dapat dilakukan dengan unjuk kerja, tingkah laku, dan interaksi Diana. Performance assessment ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan ini dapat dirancang khusus untuk menghasilkan respon atau lisan. Nah, bahan pertimbangan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulang secara lisan dan individual Diana dapat menjawabnya. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment. Yang pertama, identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang terakhir atau yang kelima, apabila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap penilaian. Berdasarkan kasus Diana dapat diketahui bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru harus memahami kebutuhan belajar agar mampu menentukan pengajaran dan asesmen yang efektif. Dalam menentukan atau membuat asesmen, guru harus menguasai karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nilai akhir bukanlah hasil dari seluruh apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Guru dapat melakukan penilaian proses juga dalam setiap penilaiannya. Kemudian, bentuk asesmen yang diberikan pada Diana masih kurang tepat. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar Diana sendiri. Dan yang terakhir, bentuk asesmen yang